Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzal al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mustami'un al-kiram, kaifa halukum? Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan yang ke-8, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu nahwu dan shorof yang kita ambil dari kitab At-Taisir fin Nahwi was Shorfi. Kepada kawan-kawan yang ikut belajar, ikut menyimak video ini, mudah-mudahan selalu semangat, istiqomah, dan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, dan Allah mudahkan dalam memahami bahasa Arab ini. Mudah-mudahan kajian-kajian nahwu shorof yang kita buat ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dengan ilmu nahwu dan shorof, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bab yang ketiga. Terakhir pembahasan kemarin, yaitu akhir dari pembahasan bab yang kedua. Sekarang kita sudah masuk pada bab yang ketiga, al-babus tsalitsu al-ismu wa aqsamuhu. Kita mengkaji tentang isim dan pembagian-pembagiannya. Kalau pada materi sebelumnya kita mengkaji tentang fi'il dan pembagian-pembagiannya, sekarang kita akan berbicara tentang isim dan pembagian-pembagiannya. Ikhwani wa akhwati fillah, yang pertama, al-muzakkaru wal muannatsu. Jadi ada namanya isim muzakkar dan ada isim muannas. Ini berarti isim kita tinjau dari sisi jenis. Nanti isim kita tinjau dari sisi jenis ini ada namanya al-muzakkaru wal muannatsu. Ada isim muzakkar dan ada isim muannas. Yang pertama kita lihat isim muzakkar. Kita lihat di kitab. Ismul muzakkari ma yasihhu an tushira ilaihi biqaulika hadza nahwu kitabin wa qalamin wa baitin. Di kitab dikatakan isim muzakkar adalah isim-isim yang bisa nanti kita gunakan kata tunjuk hadza atau isim isyarah hadza, misalnya kitabun,
wa qalamun wa baitun. Misalnya hadza kitabun, hadza qalamun, hadza baitun, ya. Hadza itu artinya ini. Jadi nanti pada pembahasan isim isyarah ada namanya nanti isim isyarah untuk muzakkar yaitu hadza, dan isim isyarah yang untuk muannas yaitu hadhihi. Jadi kalau yang isim muzakkar adalah nanti isim-isim yang bisa nanti kita gunakan sebagai kata tunjuknya isim isyarah yaitu hadza. Hadza baitun, ini rumah. Hadza qalamun, ini pena. Wa hadza baitun, ini rumah. Jadi bisa kita gunakan nanti hadza. Bedanya nanti dengan isim muannas, kata isyarah atau isim isyarah yang kita gunakan adalah hadhihi. Secara sederhananya isim muzakkar ini itu untuk menunjukkan laki-laki. Misalnya siswa, thalib, hadza thalib misalnya. Hadza ustazun. Nanti isim muzakkar ini terbagi dua. Baik, kita lihat di kitab ya, pada halaman 17. Wa huwa kusmani, dia terbagi dua. Al-muzakkarul hakiki wal muzakkarul majazi. Ada nanti isim muzakkar hakiki, ada isim muzakkar majazi. Yang dikatakan isim muzakkar hakiki, al-muzakkarul hakiki wa huwa ma yadullu ala dzakarin minan nasi awil hayawani. Yang dikatakan isim muzakkar hakiki adalah isim-isim yang menunjukkan kepada manusia yang laki-laki atau kepada hewan yang jantan. Jadi kalau manusia yang laki-laki, kalau hewan yang jantan. Nahwu rojulin wa talibin wa asadin, ya. Contohnya rojul, ya, kata-kata rojulun laki-laki, talibun mahasiswa, asadun singa jantan. Itu namanya muzakkar hakiki, berarti dia menunjukkan manusia atau binatang. Kalau manusia dia yang jantan, kalau manusia yang laki-laki, ya kalau hewan yang hewan jantan. Yang kedua, muzakkar majazi. Jadi dia bukan menunjukkan manusia atau hewan, tetapi nanti dia dikelompokkan ke dalam kelompok muzakkar. Karena di dalam bahasa Arab isim itu hanya dibagi dua dari sisi jenisnya, muzakkar atau muannas. Baik, kita lihat di kitab yang dikatakan isim muzakkar majazi. Al-muzakkarul majazi wa huwa ma yu'amilu mu'amalata dzakari minan nasi awil hayawani wa laysa minha. Nahwu baitin wa misbahin wa bahrin. Jadi dikatakan isim muzakkar majazi adalah isim-isim yang diperlakukan sama dengan isim muzakkar. Ya, diperlakukan sama dengan isim muzakkar berupa manusia atau binatang. Walaysa minha, tapi dia tidak termasuk manusia atau binatang itu. Dia adalah kata-kata lain, ya, bukan manusia dan bukan binatang, tapi dari sisi pengelompokannya dia dikelompokkan ke dalam isim muzakkar. Contohnya
Kata baitun rumah ya, rumah itu ya bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi secara pengelompokannya nanti kata baitun itu dikelompokkan ke dalam kelompok muzakkar. Misbah misalnya, lampu, dia dikelompokkan ke dalam kelompok muzakkar. Bahrun, demikian juga laut. Bagaimana cara mengelompokkannya? Nanti ketika kita mempelajari isim yang muannas, kita akan tahu apa saja kriteria isim yang tergolong nanti ke dalam isim muannas. Selain isim-isim yang tergolong ke dalam muannas, maka dia dikelompokkan ke dalam yang muzakkar. Ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga senantiasa bersemangat dan antusias untuk mendalami ilmu nahwu dan soroh. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan isim muannas. Kalau isim muzakkar tadi terbagi dua, di kitab ini isim muannas terbagi menjadi 4 kelompok. Tapi secara umum dia dibagi dua juga, ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Tapi di kitab ini dirinci lagi, nanti muannas ada terbagi 4. Ismul muannatsi, yang dikatakan isim muannas itu ma yasihhu an tusyira ilaihi biqaulihi hadhihi. Ma yasihhu an tusyira ilaihi biqaulika hadhihi. Yang dikatakan isim muannas yaitu isim-isim yang nanti ketika engkau ingin menunjuk terhadap isim itu dengan menggunakan kata hadhihi. Jadi tadi kalau hadhihi dan haza artinya sama-sama ini, tapi kalau dia muannas nanti kita gunakan hadhihi. Misalnya hadhihi thalibatun, ini seorang mahasiswi. Hadhihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Hadhihi sa'atun, ini sebuah jam. Maka untuk isim muannas ini isim isyarah yang kita gunakan nanti hadhihi. Sementara kalau yang muzakkar kita gunakan hadza. Nahwu ya, contohnya kata imra'atin, sabburatin, aisyata. Ya contohnya ada kata imra'ah, perempuan ya. Perempuan udah pasti dia tergolong ke dalam isim muannas. Ada sabburah, papan tulis. Dia juga tergolong ke dalam isim yang muannas. Apakah dia perempuan? Tidak. Tapi dia digolongkan ke dalam kelompok muannas. Apa ciri muannasnya atau apa cirinya mengapa dia bisa digolongkan ke dalam muannas? Yaitu semua kata-kata yang diakhiri oleh ta marbutah, maka dia digolongkan ke dalam kelompok muannas. Misalnya sabburatun. Kemudian aisyatu, ya kata Aisyah dia tergolong ke dalam muannas ya, nama perempuan. Ya, di antara ciri-ciri atau sebuah kata itu bisa digolongkan muannas, pertama, dia itu nama perempuan. Misalnya Fatimah, Zainab, Maryam. Yang kedua, kata-kata yang diakhiri oleh ta marbutah. Seperti sabburatun, pantulis ya, sayyaratun, mobil, sa'atun, jam. Yang ketiga, kata-kata yang dia berpasang-pasangan, maka dia tergolong nanti ke dalam muannas. Misalnya ya anggota badan yang berpasang-pasangan, misalnya tangan, bahasa Arabnya yadun. Nah, kata yadun tergolong muannas karena dia berpasang-pasangan, ada tangan kiri, ada tangan kanan.
Demikian juga mata, ainun, juga tergolong muannas. Rijlun, kaki, juga tergolong muannas. Kemudian kata-kata yang tergolong muannas juga yang pertama tadi nama perempuan ya. Yang kedua kata-kata yang diakhiri tak marbutoh. Yang ketiga anggota badan yang berpasangan ya. Yang dua-dua itu ya, yang double-double. Mungkin itu dahulu yang kita cukupkan untuk tanda muannas ya. Sebetulnya dia ada sekitar 8 tanda isim itu tergolong dia ke dalam muannas. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi nanti meskipun dia bukan perempuan, tapi dia digolongkan ke dalam muannas jika memiliki tanda. Seperti tadi tak marbutoh misalnya. Atau anggota badan yang double misalnya. 2 tangan, mata, telinga, uzunun ya, maka bukan dikatakan hadza uzunun, tapi kita katakan adalah hadhihi uzunun. Ikhwani wa akhwati fillah. Sekarang kita lihat pembagian isim muannas. Ya, tadi di kitab ini dikatakan ada 4 pembagiannya. Wa huwa arba'atu aqsamin. Dia terbagi 4. Lafziyun wa ma'nawiyun wa hakikiyun wa majaziyun. Ada lafzi, ma'nawi, hakiki dan majazi. Pertama, al-muannasul lafzi. Muannas lafzi. Apa yang dikatakan muannas lafzi? Ma lahiqathu alamatut ta'nitsi. Yaitu kata-kata yang dia bersambung dengan tanda taknis. Atau bersambung dia dengan ta taknis misalnya. Seperti Fatimatu, Khadijatu, Muawiyatu, ada ta ta'nis di akhirnya. Maka dia ini digolongkan ke dalam muannas. Muannasnya muannas lafzi. Ya, kalau Khadijah dia betul-betul muannas ya. Fatimah betul-betul muannas. Tapi Muawiyah secara sebenarnya dia itu adalah muzakkar, tetapi dari sisi lafaznya dia itu muannas karena berakhiran dengan ta di situ, berakhiran dengan ta'nis. Itu pembagian yang pertama. Yang kedua, al-muannatsul ma'nawi. Apa dikatakan muannas ma'nawi? Madalla ala unsa minan nasi awil hayawani. Yaitu kata-kata yang menunjukkan dia itu manusia yang perempuan, kalau hewan yang betina. Walaisa fihi alamatut ta'nis, meskipun padanya tidak ada tanda ta'nis. Ya, tidak ada tanda ta'nis, tapi dia tergolong ke dalam muannas maknawi. Maryam misalnya, Maryamu, Hindun, Zainabu. Nah, kata-kata ini tergolong ke dalam muannas maknawi. Yang ketiga, al-muannasul hakiki. Apa definisinya? Madallala unsa minan nas awil hayawan. Itu kata-kata yang menunjukkan dia itu muannas ya, baik berupa manusia atau hewan. Seperti imro'atun, ya, imro'atun perempuan,
Thalibatun, mahasiswi. Itu mu'annas hakiki. Dia menunjukkan perempuan atau hewan yang betina. Bedanya dengan mu'annas maknawi tadi, kalau mu'annas maknawi tadi walaisa fihi alamatut ta'nitsi. Kalau mu'annas yang maknawi tadi tidak ada padanya tanda ta'nis. Maryam contohnya. Hindun, Zainab ini tidak ada padanya tanda ta'nisnya. Tapi kalau yang mu'annas hakiki ada tanda ta'nisnya, imro'atun, thalibatun. Yang keempat, al-mu'annatsul majazi, mu'annas majazi. Yang dikatakan mu'annas majazi, ma yu'amilu mu'amalatal unsa minan nasi awil hayawan walaysa minha. Yaitu yang dikatakan mu'annas majazi ini kata-kata yang diperlakukan sama dengan isim yang mu'annas dari manusia atau hewan. Walaysa minha, dia, tapi dia bukan termasuk hewan dan bukan termasuk manusia. Nahwu syamsin wa ainin wa rijlin, ya. Contohnya matahari, ya, kata syamsun, atau kata ainun, mata, atau kata rijlun, kaki. Nah, kata-kata ini namanya mu'annas majazi. Ya, jadi sebagian ulama hanya membedakan ada mu'annas hakiki dan ada mu'annas majazi. Ada juga yang membaginya menjadi 4 seperti ini. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah 2 pembahasan kita pada pertemuan yang ke-8 ini. Isim ditinjau dari sisi jenis. Ada mudzakkar dan ada muannas. Mudzakkar, ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Muannas dibagi menjadi 4 kelompok. Ada muannas lafzi, muannas maknawi, muannas hakiki, dan muannas majazi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.